Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triani Andriarti, guru matematika di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Kali ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik di mata raka. Diferensiasi pada materi tabung dengan ragam kegiatan dan aplikasi. Berdasarkan hasil belajar matematika di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga pada tahun pelajaran 2020-2021, materi bangun ruang sisi lengkung yang di dalamnya terdapat materi tabung hanya mencapai 37% peserta didik yang mendapatkan hasil belajar lebih dari sama dengan 80. Dan di tahun pelajaran 2021-2022 mencapai 50% peserta didik yang mendapatkan hasil belajar lebih dari sama dengan 80. Berdasarkan survei kebutuhan belajar kepada peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 diperoleh 53% peserta didik menginginkan pembelajaran dengan media video animasi, 17% dengan gambar visual, 12% dengan penjelasan guru, 6% dengan internet, 6% dengan kuis, 6% dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dari latar belakang tersebut, saya merancang praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan perencanaan sebagai berikut. Membuat rancangan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Melaksanakan tes diagnosis dan tes gaya belajar. Berdasarkan tes gaya belajar didapat 38% peserta didik memiliki gaya belajar visual kinestetik, 22,9% memiliki gaya belajar auditori kinestetik, 17,2% memiliki gaya belajar ketiganya, yaitu auditori, kinestetik, dan visual, dan 9,9% peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik. Menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan meliputi konten, proses, dan produk. Menyiapkan ragam sumber belajar dari aplikasi pembelajaran, meliputi video pembelajaran, media pembelajaran interaktif, materi yang termuat pada buletin elektronik, dan beragam buku pegangan peserta didik. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu laptop, HP, proyektor, kertas asturo, fiber plastik, gunting, isolasi atau lakban, dan penggaris. Pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik di mata raka, dimulai dengan kegiatan pendahuluan dari mengucapkan salam, mengecek kehadiran, memastikan lingkungan belajar kondusif, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta melakukan apersepsi. Pada kegiatan inti, diawali dengan ice breaking senam otak agar lebih semangat dan siap belajar. Setelah mendapatkan penjelasan tentang aturan pembelajaran hari ini, peserta didik berkelompok sesuai dengan pembagiannya pada pertemuan lalu, yaitu berdasarkan preferensi gaya belajar agar menciptakan kesetaraan belajar dan memenuhi gaya belajar tiap-tiap peserta didik. Pada kegiatan berkelompok yang dipandu dengan lembar kerja, peserta didik dibebaskan untuk dapat memilih media pembelajaran yang telah disediakan sebagai penerapan merdeka belajar. Peserta didik dengan gaya belajar visual dapat menuangkan hasil belajar diskusi kelompok yang disajikan dengan poster menggunakan aplikasi Canva atau aplikasi lainnya. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik melakukan praktik membuat tabung dari bahan fiber plastik sehingga dapat menghitung luas dan volumenya secara langsung. Peserta didik dengan gaya belajar auditori mendapatkan penjelasan langsung dari guru, dan hasil dari diskusi kelompok tersebut dibuat lirik lagu dengan nada yang peserta didik sukai sebagai bentuk merdeka belajar. Setelah rangkaian pembelajaran pada kelompok selesai, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Peserta didik dengan gaya belajar visual mempresentasikan hasil diskusinya dengan menampilkan poster yang dibuat sangat menarik. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik mempresentasikan hasil diskusinya
dengan penjelasan luas dan volume tabung dari tabung yang telah mereka buat. Peserta didik dengan gaya belajar auditori mempresentasikan hasil diskusinya dengan lirik lagu ciptaan kelompok tersebut. Itu adalah tabung, ku paham rumus tabung, ku paham rumus tabung, pipi hore rumus tabung. Pada kegiatan penutup dilaksanakan evaluasi pembelajaran dengan media interaktif yang hasilnya langsung dapat diketahui saat itu juga. Kemudian melaksanakan refleksi pembelajaran dengan menggambarkan emotikon atau menuliskan 1 atau 2 kata yang mewakili perasaan saat pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga dapat mengupload hasil belajar mereka berupa poster maupun hasil presentasi yang telah direkam pada beragam media sosial yang mereka punya secara bijak. Berikut adalah hasil asesmen setelah dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik Dimataraka, dan hasilnya adalah meningkat dari 2 tahun sebelumnya secara berturut-turut. Selanjutnya, hasil kebutuhan belajar peserta didik tentang media pembelajaran yang diharapkan dari survei awal telah terpenuhi semua. Karena pembelajaran telah menggunakan media video animasi, gambar visual, penjelasan guru, internet, kuis, LKPD, yang keseluruhannya ada di dalam media pembelajaran interaktif, buletin sekolah, dan YouTube, dan telah terpenuhi pembelajaran berdasarkan gaya belajar peserta didik. Tentunya saya merasa sangat senang ya, jika tadi banyak kegiatan yang mendukung sesuai dengan gaya belajar saya gitu. Makasih ya. Sangat menyenangkan, asik, lebih paham juga, seru, sesuai dengan gaya belajar. Ada lagi yang lain? Menggunakan banyak sumber belajar karena melalui banyak aplikasi. Bisa praktek langsung menggunakan banyak aplikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan oleh Bu Andri mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, kemudian mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena dapat memenuhi semua gaya belajar yang ada di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin Purwanto, SPT MPD, Kepala Sekolah SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan testimoni atau apresiasi atau pengalaman berkaitan dengan salah satu guru kami di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, yaitu Bu Triani Andriarti SPDGR, yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka khusus pada pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran matematika, pembelajaran berdiferensiasi pada proses, pada konten, dan juga pada tagihan. Dan terbukti dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, yang pertama adalah pembelajaran lebih menarik karena disesuaikan dengan kondisi anak. Yang kedua, karena menarik dan menyenangkan, maka pembelajarannya lebih bermakna. Karena bermakna, maka pencapaian atau tingkat kompetensinya meningkat. Bu Andri juga sudah berbagi pengetahuannya, kemampuannya dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan guru-guru lain, baik di dalam kegiatan IHT sekolah, di dalam pengimbasan atau belajar bersama, maupun dalam komunitas belajar di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik Dimataraka. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.